Kalau Mbak mau belajar sejarah, Mbak, Israel itu dari awal selalu jadi pihak yang diserang duluan, Mbak. Tahun 1948 Israel diserang duluan oleh koalisi negara-negara Arab. Tahun 1967 Israel kembali diserang duluan oleh koalisi Arab yang dikenal dengan Perang 6 Hari. Tahun 1973 Israel diserang lagi oleh Mesir dan Suriah yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Tahun 1987 Israel diserang kelompok teroris dari Gaza dikenal dengan Intifada yang pertama. Tahun 2000 Israel kembali diserang teror bom di bus sekolah, di restoran, dan di banyak tempat-tempat umumnya lainnya yang dikenal dengan Intifada kedua. Terus Mbak tahu nggak, tahun 2005 Israel tuh memberi kemerdekaan kepada Gaza, keluar dari Gaza. Tapi apa yang warga Gaza lakukan? Setiap tahun, dari tahun 2006 sampai tahun ini 2025, warga Gaza selalu nyerang duluan, nembakin roket-roket ke Israel. Ini faktanya, Mbak. Jadi waktu presiden kita mengatakan kita harus jamin keamanan Israel, itu karena presiden kita ngerti sejarah. Mbak Wanda enggak. Mas Toman, dia nggak ngerti sejarah. Memang betul data-data yang disampaikan oleh Bang Abu Janda tadi betul semua. Benar, memang betul ada serangan dari negara Arab ke Israel. Ada juga tuh serangan dari orang Palestina, Hamas ke Israel, benar. Tapi abang putus ceritanya. Coba saya kasih analogi yang simpel sekali abang. Abang didatengin orang. Rumah abang, ini kedaulatan kami. Terus datang nih, kemudian datengin orang jahat. Kemudian apa yang terjadi? Dia bilang begini, Bang Permadi, ini rumah saya. Nggak mau, keluar. Nggak mau. Orang itu keluar. Dikunci nih, digembok nih rumah nih. Digembok, dikunci kanan, dikunci depan, dikunci belakang. Kemudian apa yang terjadi? Nih, dengerin. Tiba-tiba yang dalam rumah emosi dong. Makan minum nggak dikasih. Gua malah lapar di dalam sini. Dan dari dalam dilemparin apa yang bisa dilempar untuk mengusir orang yang memblokade pintu saya. Kemudian yang di luar gini, kepalaku benjol. Pak polisi, flank victim. Aku dilemparin dari dalam. Ini yang masuk berita. Ada orang ngelemparin gelas kepada orang yang lagi ada di depan rumahku. Wih, viral beritanya. Berarti orang ini orang jahat. Orang yang dilemparin tadi orang terzolimi. Oh, putus ceritanya. Orang Israel datang menjajah Palestina. Memblokade Gaza. Gaza ini adalah tahanan raksasa yang terbesar di muka bumi. Orang makan kau batasin, air listrik kau batasin. Kemudian mereka yang di dalam emosi, lempar-lempar mercon, lempar-lempar bom-bom kecil doang. Gak ada apa-apanya. Tiba-tiba flying victimnya, oh orang Palestina jahat, mereka ngelemparin kami roket. Ya ilah, tampar memang kau. Ini pendapatku, udah Al-Huda cerdas berpikir. Sumpah ya, admin sampai gregetan sama Abu Janda ini. Bisa nggak sih ada orang yang tiba-tiba ngerusuhin rumahnya dia, kemudian rumahnya ditutup semuanya, dia di rumah sendiri, terus dia bakal ngapain? Apakah dia teriak-teriak? Apakah dia mencoba untuk mencari apa? Untuk melawan orang yang nutup pintu rumah dia? Atau misalnya si Abu Janda ini rumahnya kita ambil aja, terus dia bakal gimana? Pasti dia teriak-teriak juga, malah teriak-teriaknya mungkin lebih keras, lebih bacot, dan lebih nyocot. Itu sudah pasti. Dan itulah lawan-lawan kita, teman-teman semuanya. Orang-orang kafir dan munafik macam Abu Janda ini memang harus terus diperangi narasi-narasi bodohnya, sehingga semoga pemikiran gobloknya itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Yuk, mari kita nonton lagi bagaimana Ustadz ini mengcounter munafik dan kafir. Baru kemarin aku lihat di kolom komentar ada yang gini, harusnya Kumaila tuh bahas teknologi pertanian, jangan bahas tentang agama. Dia tuh masih perlu belajar lagi ya. Betul, dan kita kan nggak punya kualifikasi Ustadz ya. Maksudnya siapa aja bisa jadi Ustadz. Asal dia bisa pegang mic sama pintar ngomong gitu, bisa public speaking, jadi Ustadz. Mbak Kumaila, tiada hari tanpa sensasi, ya walaupun hidup tak punya prestasi, yang penting followers banyak dan meningkatkan harga diri. Kenapa sih orang-orang ngomongin gua gitu katanya ya, keren banget nih. Udahlah Kumaila nggak usah ngomongin tentang agama. Terus Mbak Kumaila merasa penasaran dan sakit hati, kenapa sih kok pakai begitu? Ya, karena aku punya hak juga dong untuk ngomongin agama. Yang pertama, Kak Kumaila, nggak ada yang ngelarang Anda berbicara tentang agama. Balighu anni walau ayah, sampaikan nasihatku walaupun cuma satu ayat. Ngomong boleh, tapi yang jadi problem, Mbak Kumaila itu mengkritisi dogma-dogma yang sudah mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hadis Nabi, kemaksumannya terjamin, lan tajtami ummati ala dhalalah. Nabi Muhammad bersabda, umatku tidak akan berkumpul dalam ketersesatan. Mbak Kumaila menghalalkan hijab yang dibuka. Itu kan bertentangan dengan mujma' yang disepakati ulama. Jadi wajar dong kalau ini kemudian memancing reaksi para netizen berkata, udah nggak usah ngomongin tentang ilmu agama. Yang kedua, ngomongin ilmu agama itu tentu pakarnya. Siapa yang paling berhak ngomongin tentang kedokteran? Ya dokter.
siapa yang paling berhak ngomongin tentang kebidanan? Ya bidan. Ngerti gak sih? Siapa yang paling berhak ngomongin tentang agama? Ya tentunya ahli agama. Dan itulah firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya udah tahu kok jawaban dari Kak Kumaila. Pasti Kak Kumaila mau bilang begini kan, udahlah aku kan penghafal Quran. Oke, poin yang pertama saya mau tanya ke Kak Kumaila, beneran gak tuh hafal Quran? Ya, karena ya begitu deh, video-video yang beredar katanya sih Kak Kumaila hafalannya kurang mungkin ya, sangat, bahkan bukan kurang mungkin, terpotong-potong dalam potongan-potongan ayat yang itu jelas untuk para hufazul Quran itu akan ditolak untuk mengambil sanad. Kenapa? Karena sangat-sangat tidak mungkin, bahkan buruk sekali hafalannya. Poin yang kedua, kalaupun Kak Kumaila menghafalkan Al-Quran, pertanyaan yang kedua, apa yang mau dibanggakan kalau tidak memiliki iman yang mapan di dalam hati? Bukankah Ibnul Muljim yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah juga merupakan penghafal Quran? Jadi penghafal Quran itu tidak menjamin kebenaran ya kalau mereka tidak punya iman. Kemudian yang ketiga, kalau memang Anda merasa menjadi penghafal Al-Quranul Karim, emang Kak Kumaila punya ilmu alatnya, ngerti ilmu balaghah, ngerti ilmu mantik, ngerti ilmu-ilmu bahasa, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Karena buat apa kita menghafalkan ayatnya kalau kita tidak mengerti kandungan isinya? Nah, berikutnya lagi, satu lagi Kak Kumaila ya. Kalau memang Kak Kumaila merasa penghafal Quran, pertanyaan berikutnya, emang Kak Kumaila bisa istinbat? Ada ilmunya loh, ada tata caranya. Ini sama kayak orang baru belajar komputer, ngerti Microsoft Word, kemudian dia ngomongin tentang komputer dalam penjelasan-penjelasan yang fantastis. Dan Anda aja baru mengerti tentang Microsoft Word, nah maka Kak Kumaila baru hafal Quran tapi belum tahu cara istinbatnya. Ada ilmu usul fikih, emang ngerti tentang bagaimana memahami Quran, hadis, ijma, qiyas, bagaimana memahami dalil-dalil istihsan, tadud dara'i, syar'u man qablana, qaul ahlul Madinah dan lain sebagainya. Nah, kalau belum tahu, nih Quran ini dagingnya nih, cara masaknya ada aturannya. Nah, Kak Kumaila belum tahu cara masaknya, ambil comot ayat, comot ini, istinbat hukum, sesat, kemudian Anda merasa Anda paling mengerti tentang ilmu agama. Jadi wajar kalau netizen berkata, Kak Kumaila sebenarnya tidak ngomongin tentang agama karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cerdas berpikir, barakallahu fikum. Udah al-huda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi si Kumaila ini ngaku-ngaku dia hafal Quran, pernah hafal Quran, tapi sampai sekarang ketika ditanya agamanya apa, dia tidak pernah menjawab dengan tegas bahwa agamanya Islam. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kalau dia ini sudah kafir atau memang dia ini adalah seorang wanita munafik. Dimana anggaplah ada 5 orang, 2 orang puasa, 3 orang nggak puasa atau ya berapa aja lah. Harusnya yang nggak puasa ini nggak apa-apa, bebas makan, karena makan itu kebutuhan. Iya. Sedangkan orang yang puasa kan memang punya tanggung jawab pribadi untuk nggak makan. Tidak makan. Gitu. Kenapa kamu marah sama orang makan? Iya, kadang-kadang gitu. Kenapa marah sama orang makan gitu? Kenapa orang-orang yang tidak berpuasa harus makan sembunyi-sembunyi? Tidak boleh di hadapan orang yang berpuasa. Kita pakai logika yang simple aja. Saya dikasih makan enak nih, dikasih makan ayam, dikasih makan cumi, dikasih makan bandeng. Anda di situ nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih minuman doang. Ustadz disuruh makan di depan kalian makanan seenak ini. Coba pikir dengan cerdas. Makan makanan yang lezat di hadapan orang yang sedang kelaparan. Logik nggak sih? Ayo kita berpikir. Nggak usah ngomongin dalil. Ya, ini teman-teman liberal ini kadang-kadang mereka suka menggunakan logika, tapi kadang-kadang mereka justru gagal logika. Dan ini yang saya suka dari teman-teman liberal. Mereka tuh lucu teman-teman. Anda pakai logika pun manapun, orang kalau lagi kelaparan, kita makan enak-enakan di depan tuh nggak pantas. Itu logik teman-teman. Hanya setan yang bisa makan dengan begitu nikmat, tertawa terbahak-bahak di atas penderitaan sahabatnya yang sedang kelaparan. Satu. Poin yang kedua, yang teman-teman liberal gagal paham itu adalah mereka tuh menganggap konsep bahwa orang makan kok nggak boleh. Yang ngelarang orang makan siapa, Babang? Kita nggak ngelarang orang makan. Kita lagi membenahi sahabat kita, seorang muslim yang beriman kepada Allah. Allah suruh Anda lagi puasa, kok Anda nggak puasa? Itu yang kita problemkan. Bukan karena dia makan kita kelaparan. Kita pengen masuk surganya bareng-bareng. Dan itu prinsip hidup yang Anda mungkin tidak pahami. Oh, prinsip hidup kemuliaan muslim itu ada 3 yang dikumpulkan dalam surat Al-Asr. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran, andai kata, maka surat Al-Asr cukup menjadi pendamping hidup kita. Yaitu ilal ladzina amanu, menjadi orang yang beriman. Maka saya beriman. Yang tidak berpuasa tadi juga beriman. Wa amilus sholihat. Mereka beramal solih. Saya beramal solih berpuasa. Mereka nggak puasa. Terus yang ketiga jangan dihentikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Salah nggak sih? Kalau saya sebagai seorang kakak ngelihat adik saya bermain api, terus saya bilang, Dek jangan main api Dek ya. Bahaya, jangan ya Dek ya, jangan. Terus adik bilang begini, apaan sih Bang? Orang kalau kebakar tangan-tangan gua, bukan lu juga yang kebakar. Coba berpikir dengan cerdas. Tapi kan itu saudara muslim bukan saudaranya udah. Sembarangan. Di dalam Islam kita punya prinsip al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim. Semoga Allah berkahi kita. Cerdas berpikir, udah al-huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nggak tahu ya si Adi Armando atau Kumaila ini
adalah seorang munafik atau sudah kafir, karena sesungguhnya neraka yang paling dalam keraknya itu adalah bukan nerakanya orang-orang kafir, tapi adalah nerakanya orang-orang yang munafik yang berbaju Islam tapi sukanya menyerang Islam. Sebetulnya ada persoalan nggak dengan sekolah-sekolah Islam kita? Eh, buatku buatku setelah dewasa ya, maksudnya Ya. setelah aku bisa mengamati masa-masa pendidikan aku jadi merasa ada beberapa hal dalam tradisi keilmuan Islam yang eh, menurutku itu jadi penghambat orang Islam untuk jadi pinter. Sekolahnya ini, Sistemnya, Sistem. sistem pendidikannya. sistem pendidikan di sekolah-sekolah Islam ya. Iya, atau pendidikan Islam secara umum lah, cara Islam mengajarkan Islam secara umum. Gitu. Oke, apa tuh? Pertama masalah epistemologi sih, masalah dari mana kita kan ketika kita mempelajari suatu pengetahuan, kita kan harusnya diajarin juga bagaimana pengetahuan ini menjadi pengetahuan gitu, apakah Ya. dari pengamatan atau dari penelitian atau Iya, memang ada persoalan. Persoalannya bukan pada pendidikan Islam, tapi cara kerangka kalian berdua itu yang berpikirnya nggak benar. Basically, kalian memang akan mencari aib Islam sekuat tenaga yang kalian ingin lakukan. Maka benar yang dikatakan Nabi, musuhmu bukan hanya orang non-muslim, tapi mukmin, ada munafikun yubaghiduka, orang munafik yang merasa iri dan hasad dengan kalian. Tidak ada yang salah. Bagaimana mungkin Islam yang diturunkan wahyu pertamanya dengan menggunakan kata ikra? Ikra itu landasan dasar untuk kita mengkaji. Setelah Anda sudah punya ikra, kemudian kita diperintahkan afala ta'qilun. Apakah engkau tidak berpikir? Berpikir itu memahami prosesnya. Setelah kita udah pahami prosesnya, baru afala tatadabbarun. Tidakkah engkau mencoba menelitinya, mengkajinya? Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah engkau mengkaji isi kandungan Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha, atau hatimu sudah tergembok? Nah, ini contoh dari orang yang hatinya udah tergembok. Dia nggak bisa ngelihat proses betapa indahnya sains di dalam Al-Quranul Karim. Betapa kerennya sains sampai detik ini. Demi Allah teman-teman, demi Allah. Satu orang bisa membantah sesuatu yang sudah nyata di Quran dengan sains bertabrakan. Demi Allah teman-teman, itu akan membongkar aib Quran dan akan menistakan Islam ini secara mutlak. Tapi adakah yang mampu melakukan itu? 1400 tahun lebih. Perjalanan memberikan inspirasi untuk kita berpikir, menelaah dan mengkaji bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang bersifat fundamental di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita berbicara tentang epistemologi, tentang konsep bagaimana dan mengapa, ini wahyu Kak Kumaila. Quran ini bukan kitab biologi, bukan kitab fisika. Ini wahyu. Wahyu itu adalah kata-kata firman Tuhan untuk memberikan arahan kepada manusia untuk beriman kepadanya. Adapun sains dalam Al-Quran itu sebagai bumbu-bumbu untuk memberikan keyakinan di dalam hati kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi dasar matahari. Bagaimana Allah menjelaskan tentang lautan yang terbelah menjadi dua rasa dengan dua warna yang berbeda. Bagaimana Islam menjelaskan tentang pola oksigen di atas langit yang tipis, yang semua itu terkandung di dalam Quran. Itu untuk menguatkan prosesnya. Afala ta'qilun, mikir. Afala yatadabbarun, bertadabur. Baru kemudian Allah katakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Makanya Quran tidak akan bisa dipahami untuk orang-orang yang tidak berakal dan tidak cerdas. Barakallahu fikum. Cerdas berpikir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah teman-teman bahayanya orang-orang kafir dan munafik. Apalagi orang-orang yang munafik itu benar-benar sangat berbahaya bagi Islam itu sendiri. Karena kalau orang kafir itu di zaman Nabi, orang yang jelas-jelas memerangi Islam, itu langsung dihantam oleh Nabi. Tapi kalau orang muslim, orang yang muslim munafik ini, saat mereka berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita tidak boleh menyerang karena itu adalah saudara kita sendiri. Masalahnya adalah di situ. Makanya orang-orang yang munafik ini selalu berlindung di bawah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar selamat. Tapi mereka tidak mengakui bahwa kalimat syahadat itu adalah kalimat yang menyelamatkan mereka, karena mereka adalah munafik. Munafik, sangat munafik. Bahkan kemunafikan ini sudah pernah terjadi di zaman Rasul, yaitu zamannya ketika itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin di Madinah yang berpura-pura masuk Islam karena iri hati dan dendam.
setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia masuk kepada Islam, bersyahadat, lalu menyebarkan fitnah, menghasut dan memecah belah umat, bahkan menyebabkan sebagian pasukan mundur saat perang Uhud. Dan kemunafikan ini memang sangat-sangat merugikan Islam, membuat Rasulullah dan para sahabat itu harus selalu berhati-hati kepada mereka. Dan kehati-hatian dan kewaspadaan ini Allah mengingatkan agar tidak tertipu oleh sikap lahiriah orang munafik. Jadi walaupun kata-katanya benar, cobalah digali arti apa yang sebenarnya ia maksudkan. Karena orang-orang munafik ini orang-orang yang sangat-sangat dibenci dalam Islam dan akan menjadi keraknya neraka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.